Shopee COD, Shopee COD. pakai Shopee COD. Nah, oke, teman-teman, aku sekarang udah di kampus nih. Dan teman-teman aku bakal ngejelasin tentang metode pembelajaran di SD mengenai project based learning. Jadi aku ya. Sekarang aku udah ketemu teman aku nih, teman kelompok namanya Abdan. Kita tanya pengertian project based learning ya. Saya boleh tolong pegangin ya? Aku mau nanya nih tentang pengertian dari project based learning. Sebelum menjelaskan apa sih itu project based learning, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Abdan Awalidin Ngajali. Saya berasal dari kelas 4 dan saya berkelompok dengan Bapak Adi ini. Oke, kita jelaskan apa sih itu project based learning. Project based learning merupakan suatu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas pembelajaran dan kegiatannya dan tugas kegiatan nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah secara berkelompok. Nah, itu penjelasan dari saya tentang project based learning. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lain yuk, cari yang lain yuk, mau ikut ya? Oke, siap. Oke, tadi kita sudah tahu tentang pengertian dari project based learning. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu tujuan dari project based learning. Oke, di sini saya sudah bertemu dengan teman satu kelompok saya. Tolong perkenalkan diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jainal Mauludin dari kelas 4 Prodi PGSD. Tujuan dalam penerapan model project based learning mempunyai tujuan yakni untuk memberikan semangat kepada siswa dalam pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengarahkan kepada pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta siswa menjadi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oke, sekarang langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah project based learning: 1. Menentukan pertanyaan dasar. 2. Menyusun perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memantau siswa dan kemajuan proyek. 5. Penilaian dan hasil. 6. Evaluasi. Oke, teman-teman, udah jelas belum? Sudah dengan mengenai tujuan dan langkah-langkah project based learning tersebut. Nah, kita sekarang cari tahu apa itu karakteristik dari project based learning. Oke teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dan juga tujuan serta langkah-langkah dari project based learning ya. Sekarang kita cari tahu karakteristik dari project based learning tersebut ya. Saya boleh tolong rekamin nih, aku mau nanya-nanya tentang karakteristik dari project based learning ya. Karakteristik project based learning akan dijelaskan oleh siapa namanya? Nama saya Tiffany, saya akan menjelaskan karakteristik project based learning. Yang pertama, siswa membuat keputusan tentang tugas. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga, siswa harus menemukan solusi tentang permasalahan tersebut. Yang keempat, peserta didik secara berkelompok bertanggung jawab mengenai menggali informasi yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dilakukan secara individu. Yang keenam, siswa secara berkala merefleksikan diri setelah kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, proses
kualitatif. Dan yang terakhir, project based learning juga sangat mentoleran terhadap kesalahan dan suatu perubahan. Oke, gimana teman-teman? Cukup dipahami kan? Kan tadi kamu udah nanya tentang karakteristik. Sekarang kamu coba jelasin tentang hambatan apa saja yang ada di project based learning. Hambatan dari project based learning yang pertama itu ya harus tersedia untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Terakhir, membutuhkan fasilitas yang memadai dan alat yang banyak. Nah, itu dia hambatan dari project based learning yang saya ketahui. Dan sekarang kita berdoa. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke implementasi yang akan dijelaskan oleh rekan kita. Oke guys, jadi sekarang aku mau nyari teman aku nih buat ngejelasin implementasi dari project based learning itu. Sekarang aku udah ketemu nih sama orangnya. Hai guys. Kang boleh tolong rekamin Kang? Halo guys, perkenalkan nama saya Dina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode pembelajaran project based learning pada mata pembelajaran PKN di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, siswa dijelaskan oleh guru mengenai materi Pancasila. Yang kedua, siswa dijelaskan oleh guru mengenai lambang dan simbol Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Lalu siswa oleh guru diberitahu mengenai bunyi Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Selanjutnya, siswa diarahkan oleh guru untuk membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok. Dari tiap-tiap kelompok ini diarahkan untuk menggambar simbol Pancasila. Semisal kelompok 1 menggambar simbol Pancasila yang ke-1, kelompok 2 menggambar sila Pancasila ke-2, dan begitu selanjutnya. Selain menggambar simbol Pancasila, siswa juga diarahkan untuk mencari dari Pancasila itu sendiri, makna dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, setelah siswa mengerjakan tugas berupa menggambar dan mencari makna dari Pancasila, siswa diarahkan untuk presentasi. Pada saat presentasi, setiap orang diharuskan untuk bicara walaupun hanya sedikit. Dan yang terakhir, siswa diberi evaluasi oleh guru terkait materi simbol-simbol Pancasila dan diberi informasi lebih lanjut. Itu dia dari implementasi. Selanjutnya apa lagi kan? Oh iya, gimana teman-teman sudah dimengerti kan? Nah, aku mau nanya nih, dari kelompok kita ada yang kira Oh Gama iya, sama Cindy kok ada yang tahu? gimana kan? Gimana sih? Gimana kalau kita Gimana kalau kita video aja ya? Assalamualaikum Gama. Waalaikumsalam. Kan kita ada tugas bikin video perihal project based learning nih. Aku udah nanya-nanya ke yang lain. Nah, aku sekarang mau nanya ke kamu, apa aja sih kelemahan dari project based learning itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari model pembelajaran project based learning. Yang pertama, memerlukannya banyak waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak pula. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang perlu kita sediakan. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan pengumpulan data informasi itu akan mengalami kesulitan. Yang kelima, kemungkinan peserta didik akan kurang aktif dalam kerja kelompoknya. Dan yang terakhir adalah ketika topik yang kita berikan kepada setiap masing-masing kelompok itu akan berbeda dan dikhawatirkan peserta didik itu tidak bisa memahami dengan secara keseluruhannya dari topik yang kita berikan terhadap masing-masing kelompok. Nah, itu dia penjelasan dari Jawa ya. Nah, sekarang Cindy ya. Assalamualaikum Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan ada tugas bikin video perihal project based learning. Aku udah nanya ke yang lain. Nah, sekarang mau nanya ke kamu, apa aja sih kelebihan dari project based learning itu? Baik, saya di sini akan menjelaskan kelebihan dari project based learning. Yang pertama yaitu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 3. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. 4. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya
dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 6. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dengan dunia nyata. 7. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun pendidikan formal telah berakhir. 8. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan suatu masalah. Nah, itu dia penjelasan dari Bapak dan Siti. Selanjutnya kita akan memberi kesimpulan dari metode pembelajaran project based learning yang dijelaskan oleh Dina dan Rima. Pada kesimpulannya, project based learning ini digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan secara berkelompok. Yang tujuannya ialah Untuk melatih aktivitas siswa dan kebiasaan siswa. Oke, baik sekali Dina dan Rima. Nah, itu dia materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.